Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahun nur. Kaifa halukum? Bi khairin alhamdulillah. Anak-anak, kali ini saya, Bu Evi Arifa, akan belajar dengan kalian semuanya tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Semoga kita mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, di pembelajaran 1 dan 2 ini, kita akan belajar tentang cara mencari informasi penting pada sebuah teks. Yang kedua, tentang sistem pernafasan pada hewan, kemudian sistem pernafasan pada manusia. Nah, anak-anak pasti setiap hari anak-anak bernafas bukan? Menghirup udara yang segar. Di sekitar kita banyak sekali tanaman dan lingkungan yang bersih. Kalau banyak tanaman, lingkungannya juga bersih, maka udara yang kita hirup, yang masuk ke hidung kita adalah udara yang bersih. Nah, manusia, hewan membutuhkan udara untuk bernafas. Jadi, bernafas adalah menghirup udara atau memasukkan oksigen ke dalam paru-paru, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada hewan. Sistem pernafasan pada hewan ada berbagai macam. Misalkan hewan cacing tanah. Nah, dia bernafas dengan permukaan kulit. Serangga, dia bernafas dengan trakea. Ikan bernafas dengan insang. Amfibi saat berudu bernafas dengan insang. Saat dewasa dia menggunakan paru-paru dan kulit. Reptilia, dia bernafas dengan paru-paru. Burung, dia bernafas dengan paru-paru dibantu pundi-pundi udara ketika terbang. Terakhir, hewan mamalia itu bernafas dengan paru-paru. Hewan mamalia adalah hewan yang menyusui. Yang di darat sudah jelas seperti kerbau, sapi, kuda, dan lain-lain. Kalau yang di laut ada ikan paus. Dia mamalia. Maka ketika dia bernafas, dia akan muncul ke udara untuk membuka katupnya. Nah, nih, proses pernafasan hewan. Cacing tanah. Nah, ini kan cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafasan melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Serangga, dia bernafas menggunakan trakea. Saluran halus yang beredar di seluruh tubuh. Cara bernafasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut ikan. Mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Amfibi, ini hewannya seperti katak ya. Ini ketika berudu ini sudah dewasa. Dia memiliki 2 tahap hidup di air dan di darat. Kalau di air, dia masih berudu. Dia bernafas dengan menggunakan insang. Ketika di darat sudah dewasa, dia bernafas dengan paru-paru dan kulit.
Dia memiliki kulit yang selalu basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini yang reptil nih. Ada buaya, ada ular. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya kadal, cicak, buaya, biawak, reptilia bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nih burung, dia bernafas dengan paru-paru. Nah, dibantu juga oleh pundi-pundi udara atau kantung-kantung udara. Ini dapat menyimpan udara saat terbang. Burung tidak bernafas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Nih, mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung, lalu menuju ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Mamalia yang hidup di air bernafas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Nah, sekarang kita beralih kepada alat pernafasan pada manusia. Organ pernafasan pada manusia: 1. Hidung, 2. Faring, 3. Laring, batang tenggorokan atau trakea. Ini ada bronkus, paru-paru. Hidung ini udara masuk, kemudian disaring oleh rambut-rambut dan lendir yang ada di hidung. Faring, ini merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Biasanya kalau anak-anak keselak itu kan di sini ya. Nah, keselak ketika makan sambil berbicara, akhirnya udaranya masuk. Jadi anak-anak tersedak. Ketika tersedak, lah disitulah letak faring. Terus di bawahnya ada laring. Nah, ini di belakang faring. Kemudian ada batang tenggorokan. Nih yang kalau di laki-laki ini ada jakun ini di sini. Jakun, lah itu namanya trakea. Nah, ini loh yang ada rongga-rongganya ini. Nah, pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia. Nah, ini di sini ada silia. Silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu bakteri yang masuk. Biasanya anak-anak kalau setelah makan makanan yang tidak cocok gitu, biasanya kan serik ya di sini. Serik itu loh lah di situ. Itu namanya letak trakea. Atau ketika menghirup udara yang kotor, berdebu, pasti anak-anak batuk-batuk. Iya nah? Nah, ini namanya disaring oleh batang tenggorokan atau trakea melalui silia. Selanjutnya masuk udara ini ke bronkus. Di bronkus ini merupakan percobaan dari trakea serta percabangan dari trakea serta menuju paru-paru kanan dan kiri. Kemudian masuk lagi dia setelah dari bronkus itu yang bercabang gini loh. Itu kan terus masuk ke paru-paru. Nah, masuk ke paru-paru itu pertama lewat bronkiolus. Bronkiolus itu merupakan percabangan dari bronkus di sini. Nah, ini ada gininya di paru-paru di sini. Nah, ada cabangnya. Kemudian masuk ke paru-paru yang kedua yaitu alveolus. Nah, biasanya kalau paru-paru ini kan dua sini itu seperti kayak lubang-lubang itu. Nah, itu adalah alveolus. Di situ yang oksigennya akan disalurkan ke seluruh tubuh. Kemudian setelah itu cepat itu geraknya anak-anak. Seret balik lagi ke alveolus itu pertukarannya udara itu, kemudian yang karbon dioksidanya dikeluarkan lagi. Coba kita bernafas. Cepat sekali kan? Loh, tidak ada 5 menit tidak ada. 1 detik, 2 detik. No, 1 detik itu ya. Nah, lanjut, ini adalah proses pernafasan pada manusia. Urutan sistem pernafasan manusia tadi coba dari mana saja tadi? Pertama masuk hidung. Di hidung diapakan? Disaring melalui lendir dan rambut-rambut. Kemudian masuk ke faring. Ke faring. Nah, terus ini masuk lagi ke laring ya. Setelah itu
masuk ke batang tenggorokan atau trakea, di sini juga disaring lagi nih. Kalau yang kotor-kotor ada debunya, dikeluarkan lagi. Kemudian ini ke bronkus. Setelah masuk ke bronkus, bronkiolus. Setelah itu masuk ke paru-paru atau alveolus, ya. Nah, terjadi pertukaran oksigen dan karbohidrat di alveolus. Nah, sudah mengerti ya anak-anak tentang alat pernafasan baik hewan ataupun manusia. Nih alatnya nih, paru-parunya. Ini paru-paru manusia. Tadi sudah dijelaskan Bu Evi. Ini bronkus ya, bronkus. Di sini bercabang lagi nih. Namanya bronkiolus. Nah, sekarang Bu Evi akan menjelaskan tentang cara mencari informasi penting pada sebuah teks. Setiap teks itu pasti mempunyai informasi penting. Nah, biasanya kalau setiap paragraf itu kan ada ide pokok. Ide pokok itu dijabarkan lagi melalui kalimat-kalimat pengembang. Ya, ada kalimat utama, kemudian ada kalimat-kalimat pengembang. Lah, itu mengandung informasi penting. Jadi satu paragraf memang satu ide pokok, satu kalimat utama. Tapi informasi penting yang ada di dalam satu paragraf itu kan banyak, ya dah? Nah, bagaimana cara mencarinya? Ini dapat ditemukan pada setiap teks bacaan dan dicari melalui menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks tersebut. Jadi anak-anak untuk mencari informasi penting bisa membuat kalimat tanya yang sesuai dengan teks bacaan tersebut. Bisa menggunakan apa untuk menanyakan objek pembahasan, bisa menggunakan siapa untuk menanyakan subjek atau orang yang dibahas, bisa menggunakan kapan untuk menanyakan waktu, di mana untuk menanyakan tempat, mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab, kemudian uraian peristiwa atau proses, cara, itu melalui pertanyaan bagaimana. Biasanya ada juga berapa. Nah, itu untuk menanyakan jumlah. Nah, ini fungsi kata tanyanya. Sudah dijelaskan Bu Evi tadi. Apa, untuk apa, di mana, untuk menanyakan apa, kapan, fungsinya untuk apa, siapa, mengapa, bagaimana, berapa. Nah, di sini Bu Evi akan menjelaskan tentang tangga nada diatonik mayor. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada dibagi menjadi dua, diatonik dan pentatonik. Tangga nada diatonik adalah tangga nada yang terdiri dari 7 nada atau 8 nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu kan pada hakikatnya 7 nada. Tetapi dibunyikan 8. Do rendah sama do tinggi. Nah, tangga nada diatonik dibagi menjadi 2 lagi. Diatonik mayor dan diatonik minor. Nah, tangga nada diatonik mayor adalah tangga nada yang mempunyai pola jarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ingat ya, yang pertama satunya 2 kali, 1, 1, terus setengah. Yang kedua, satunya 3 kali, 1, 1, 1, setengah. Ciri-cirinya lagu yang bertangga nada mayor. Pertama, lagunya itu bersemangat. Kedua, bersifat riang gembira. Ketiga, diawali dengan nada do dan diakhiri dengan nada do. Nah, contoh lagunya. 1, maju tak gentar. Kan semangat tuh. Maju tak gentar. Terus, Indonesia, tanah airku. Indonesia Raya. Kemudian, Hari Merdeka, karangan Husein Muchtar, bukan Haji yaitu Husein Muchtar ya. Itu 17 Agustus tahun 45. Kan semangat ya. Terus Bandung Lautan Api. Halo, halo Bandung. Ya dah. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Nah, lagunya yang temponya semangat seperti orang berbaris ya.
Jadi nanti anak-anak bisa mencari lagi lagu-lagu yang bertangga nada diatonik mayor selain yang disebutkan Bu Guru ini. Nih bentuknya tangga nada diatonis mayor. Jaraknya 1,5 nih. Yang A, C, D, E, F, G, A, B, C. Itu tangga nadanya. Notasinya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah ini notasi angkanya. Ini jaraknya. Do ke re 1, re ke mi 1. Kalau mi ke fa itu jaraknya setengah. Makanya do, re, naik toh 1, mi, naik 1, fa, setengah itu, enggak 1. Nah, terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Nanti anak-anak bisa menjawab pertanyaan Bu Evi yang sudah di-share di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.